Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali pada mata kuliah PAK dengan metode Zoom meeting ya, lewat Google Meet daring. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah PAK ya. Saya akan sharekan ini tampilan mata kuliah kita hari ini. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Kecil, besar? Munculnya besar, kecil? Kecil, Pak. Besar. Oh, kecil ya? Kebalik ya? Slide, Pak. Biar kita bisa. Iya, sebentar. Ya, sekarang sudah muncul besar ya. Ya, ada ya? Halo? Iya, Pak. Sudah. Udah ya, muncul ya besar ya. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fakta korupsi di Indonesia ya. Kenapa saya selalu menyampaikan fakta-fakta ini? Karena pada prinsipnya, pada pokok mata kuliah ini adalah bagaimana mengarahkan mahasiswa ya, dan ini semua agar lebih memahami gitu kondisi korupsi sendiri, kemudian Anda bisa memilah-milah mana yang ternyata bisa merugikan akibat dari korupsi itu bisa merugikan seluruh sektor ya, seluruh sektor di Indonesia, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor politik ya, berbagai sektor-sektor yang ada di di negara ini akan hancur ya karena perilaku koruptif ya. Padahal kalau melihat undang-undang itu bagaimana ya tidak kuatnya atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 itu begitu hebatnya ya mengatur aturan pelaku koruptif, kemudian sanksi bagi korupsi koruptif ya, itu diberikan gitu. Tetapi kenapa pada faktanya hal itu masih terjadi dan masih banyak ya perilaku-perilaku yang sangat merugikan orang banyak gitu ya, terutama menggerogoti keuangan negara kan gitu. Ini yang
fakta-fakta korupsi di Indonesia ini, kenapa juga mata kuliah ini harus ini ungkap gitu ya, agar semua paham gitu ya, semua eh, lebih intens ya menolak upaya-upaya itu tadi lewat kampanye kan gitu ya, lewat kampanye anti koruptif gitu. Nah, salah satunya juga nanti ada tugas ya yang harus kalian buat untuk mata kuliah ini, yaitu membuat pamflet ya, kampanye ya, membuat pamflet kampanye anti koruptif ya. Nanti satu orang satu bikinkan pamflet pencegahan kampanye ya, pencegahan perilaku korupsi ya. Itu silakan kata-katanya mau seperti apa, bentuknya mau seperti apa, yang penting dalam bentuk pamflet lah ya, pamflet selebaran gitu ya, bentuk pamflet yang intinya yang temanya pencegahan korupsi ya, mengajak untuk mencegah perilaku koruptif gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas dan dikumpulkan minggu depan, dan kita akan bahas satu persatu atau kita akan perbaiki satu persatu. Ini menjadi tugas mandiri ya, karena tanpa itu kita tidak ada praktek tugasnya. Nah ini kembali lagi nanti saya akan perjelas pada akhir mata kuliah. Jadi fakta korupsi di Indonesia seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa fakta korupsi di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan gitu ya. Ini berdasarkan, kalian bisa lihat dari peta korupsi di Indonesia ya, dari 2000, ini data dari 2001 sampai 2015 ya. Nah, yang terakhir kita belum melihat ya sampai 2020 lah. Ini kalau lihat data ini ya, di atas ini jumlah terdakwa kalau merahnya sampai hampir menutupi seluruh kotak ini ya, kotak atas ini mencapai 312 terdakwa. Kemudian total biaya eksplisit nominalnya, jumlah kerugian atau jumlah koruptifnya sebesar 39,346,7 miliar rupiah ya. Kemudian ada total biaya eksplisit realnya yaitu 41,429,4 miliar rupiah. Kemudian total hukuman finansial nominal, tuntutan, karena kalau kasus pidana koruptif itu dia juga harus mengganti ya kerugian negara, selain dia harus mengembalikan juga harus, artinya mengganti kerugian negara ya. Ini yang kerugian negaranya mencapai 495,9 miliar rupiah ya. Ini yang total hukuman finansial nominalnya gitu ya. Nah, ini mulai dari kepulauan ya, karena di Indonesia berdasarkan petanya berdasarkan kepulauan, maka ini kalau kita lihat dari beberapa provinsi ini ya, hampir mencapai 30 lebih provinsi. Nah, ini semua wilayah. Nah, kalau dilihat dari warna ini, ada warna merah ya, mulai dari warna merah, kemudian ada warna orange ya, ini orange ya. Nih, merah ini Jawa Barat, DKI Jakarta yang kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Madura ya. Ini yang merah. Ini berarti yang merah itu adalah
jumlah pelaku korupsi di provinsi ini adalah lebih dari 150 orang pelaku ya korupsi ya. Jadi itu tinggi gitu ya. Ini di 3 provinsi ini lebih dari 150 orang yang dijadikan tersangka korupsi. Nah, kemudian ada warna orange. Ya, warna orange ini terdiri dari ini Sumatera Barat, Sumatera Utara ya, Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat ini ya. Kemudian ini Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Timur ya, Sulawesi bagian timur. Ini Sulawesi Timur. Ini orange. Nah, orange itu antara 100 sampai 150 orang pelaku koruptif ya. Ini. Jadi di provinsi ini adalah rawan terjadinya korupsi. Kemudian yang warna biru Aceh ini ya, Palembang, kemudian ini terakhir sampai Lampung ya, Jambi, terus apa lagi ini masuk pada zona biru gitu ya, 50 sampai 100 pelaku koruptif. Ini Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Nah, gitu kan. Timur, Barat, Selatan ya. Nih. Kemudian ini Sulawesi Tengah nih. Sulawesi Tengah. Nah, ini di pulau timurnya ini ada ini ada Jogja ya, Jogja, kemudian ini Bali, NTB, NTT sampai ke NTB, NTT ya, ini sampai ke NTT. Ini warna biru. Warna biru itu tadi 50 sampai 100. Kemudian ini warna hijau muda. Ya, ini di Sumatera. Kemudian ini di Kalimantan Selatan ya, bagian tengah ini. Ini Sulawesi dan ini Papua Barat, Papua ya. Ini warnanya ini kurang dari 50 ya pelaku korupsi. Jadi ini cukup sebetulnya hampir merata ya, meskipun Jawa mendominasi ya pelaku koruptif ini. Selanjutnya dari ini data yang masih sampai 2015 ya. Dari 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, ini 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Ini tercatat kepala daerah yang terjerat korupsi. Ini ada 2006 mulai dari Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati Dompu, Bupati Kendal, Bupati Kota Kertanegara. Kemudian 2007 ada Wali Kota Makassar, Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Bupati Pelalawan, Bupati Garut, Bupati Kota Kertanegara, Bupati Minahasa Utara, Gubernur Riau ya. Itu kemudian 2008 ada beberapa bupati, ada 6 bupati ya, ada 5 bupati dan 1 wakil bupati ya. Kemudian 2019 ada 1, 2, 3, 4 gubernur 1, bupatinya 4 ya, mantan bupati 1. 2010 bupati 2, wali kota 2. 2011 bupati 2 ya, 1, kemudian wali kota 1, kemudian mantan wali kota 1. 2012 wali kotanya 1, mantan wali kotanya 2, mantan wali kotanya 1, kemudian bupatinya 1. Kemudian 2013 ini bupatinya
2 ya, wali kota 1, gubernurnya 2. Nah, 2014 ini paling tinggi, ada sampai 12 ya. Ada 2 gubernur ya, sekitar 7 bupati dan 3 wali kota, hampir 4 ya. Ini paling tinggi ya 2015. 2015 turun lagi, ada 2 gubernur, 3 bupati ya. Ini semakin ini turun. Jadi jumlah kepala daerah yang terjerat rasuah itu tidak sedikit ya, sangat banyak. Anda bisa bayangkan ke peluang-peluang untuk bisa melakukan koruptif itu sangat terbuka, terutama bagi kepala daerah, karena APBD itu ya, anggaran pembangunan dan belanja daerah itu adalah adanya kan di pemerintah daerah dan didominasi oleh kebijakan eksekutif ya, atau kebijakan bupati ya, karena otonom kan ya, untuk pengelolaan keuangannya secara otonom. Dana dari pemerintah pusat melalui DAK dan DAU, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Jadi ini sehingga melalui Undang-Undang Nomor 23 ya, atau 24, lupa lagi 23 dan 24 itu tahun 1999 itu tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan pusat itu dikelola oleh keuangan daerah, sehingga daerah berhak untuk mengelola ya dana, termasuk belanja pegawai dan belanja infrastruktur. Nah ini maka karena menyangkut menyangkut kebijakan politik, karena bupati itu kan dipilih lewat kepala daerah ya. Kepala daerah itu dipilih lewat pemilihan secara langsung ya, pemilu kada, pilgub ya, dan pemilu kada itu dipilih secara langsung. Maka karena sistem politik di Indonesia, sistem presidensialnya, sistem parlementer,nya di kita adalah keterwakilan dari partai politik, maka secara tidak langsung yang berhak mengajukan sebagai bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden adalah partai politik, terutama yang memiliki kursi yang memadai di legislatif. Dan minimalnya untuk satu bupati itu kalau sekitar 2015 itu sekitar 12 kursi itu di keterwakilan atau yang mendukung terhadap pencalonannya itu, maka dia berhak mencalonkan sebagai bupati ya untuk pilkada atau gubernur untuk pilgub. Nah, sehingga peluang-peluang untuk kontrak politik ya, sehingga ada peluang-peluang untuk kontrak politik dengan si calon, antara partai politik dengan calon bupati atau calon gubernur itu sangat terbuka kontrak politiknya. Salah satunya biasanya kontrak politik adalah misalkan menjamin bantuan-bantuan politik dan bantuan-bantuan sosial lainnya melalui misalkan salah satu partai politik misalnya gitu ya. Dan peluang-peluang lain, terutama misalkan sekarang karena misalkan keterwakilan partai politik juga memerlukan kos politik, maka itu juga kadang-kadang menjadi bumerang gitu ya bagi calon bupati atau calon gubernur itu untuk bertransaksi kan gitu ya. Sehingga kalau misalkan kan anggarannya tidak dari luar, pasti dia mengorek-orek anggaran yang ada gitu ya, atau dia setelah jaminannya misalkan hari ini saya dipilih, diajukan sebagai calon bupati, dan nanti ketika saya terpilih maka ada imbal balik gitu, imbal jasa kan gitu, sehingga ada peluang nanti setelah dia jadi kemudian dia memiliki kebijakan anggaran, maka
anggaran itu dipotong atau diambil ya untuk kepentingan tadi membayar kos politik yang dijanjikan tadi. Maka kan jangan sekali-kali bagi masyarakat ya saat ini yang sudah mulai melek tentang kondisi tersebut ya, kondisi politik tersebut, agar bisa berhati-hati ketika memilih salah satu pasangan calon, baik itu pilkada maupun pilgub. Nah, kita kan sekarang misalkan sebentar lagi kan bukan sebentar lagi ya, sekitar 1 atau 2 tahun misalkan ada pilgub ya, pemilihan gubernur ya, karena kalau pemilihan bupati kan kalau di Cianjur terutama sudah selesai ya, atau sudah baru kan 2020. Tetapi tadi bagi terutama menjelang Pilpres 2024 ya. Ini kan saat ini sudah dibahas tentang penjadwalan Pilpres ya. Ini yang atau termasuk juga pemilihan umum yang lain. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang jadi kendala ketika kenapa yang banyak terjadi korupsi adalah menjerat kepala daerah, karena memang peluang-peluang tadi untuk imbal jasa, kemudian juga peluang-peluang untuk memperkaya diri sendiri karena dia posisinya seperti raja, memiliki kebijakan untuk pengelolaan keuangan, tentunya pasti berpihak terutama pada kepentingan politik bupatinya itu sendiri. Nah kan gitu, semacam misalnya kan di daerah kita juga terjadi ya, pernah terjadi kan gitu ya, bagaimana seorang bupati terjerat OTT KPK kan gitu ya, sehingga tadi ada kos-kos politik yang memang cukup besar kan gitu ya, karena sistem pemilihan secara langsung ini memang mengharuskan roda partai politik berjalan, kemudian dia kampanye juga calonnya itu sangat terbuka ya, sehingga membutuhkan kos-kos yang tidak sedikit kan gitu ya. Jadi silahkan aja, misalkan Anda ingin tahu berapa sih kosnya, itu bisa dilihat di misalkan di Google searching bagaimana keuntungan atau kerugian daerah ketika kepala daerah terjerat kasus korupsi. Nah ini sektor-sektor juga di daerah itu, kenapa kepala daerah terjerat rasuah itu, terjerat korupsi itu adalah pertama sektor pengadaan barang dan jasa, ini 10 perkara. Meskipun seperti kecil tapi nilainya cukup besar kan gitu ya. Nah, biasanya peluang-peluang di pengadaan barang dan jasa ini cukup tinggi gitu ya, karena memang menjanjikan anggaran-anggaran yang besar pula kan gitu. Nah, saya sangat prihatin ya dengan kondisi di kita juga yang terjadi, misalkan di selatan ada nilai proyek jembatan gantung ya di salah satu kecamatan, kalau misalnya di Sinambarang gitu ya, atau di Cibinong, tapi dominan di Sinambarang, ada nilai jembatan gantung 1,2 miliar ya, tapi sekarang sudah rusak gitu ya, kondisi besinya itu sudah keropos, padahal kan itu sangat berbahaya sekali, tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan. Padahal itu kalau melihat kos anggarannya adalah cukup besar gitu ya. Kenapa? Kualitasnya itu rendah gitu. Apakah memang karena kurang pengawasan, atau panitia pelaksana atau pejabat pembuat PPK-nya, pejabat pembuat kesepakatannya memang kurang kontrol, kurang menimbang lagi rekanan yang bagus atau yang memiliki integritas ya, tetapi pada faktanya memang sehingga kualitas bangunannya pun ya tadi selain cepat rusak juga jelek. Jadi saya tak habis pikir ya, orang harusnya membantu warga masyarakat itu tanpa pamrih kan gitu ya kan. Jadi saya senang sekarang
nonton tentang upaya-upaya orang meraih simpati ya di satu daerah terpencil, misalkan dengan cara memberikan santunan ya yang tidak sedikit ya, tapi ikhlas gitu. Jadi tidak tidak menerima pamrih kan gitu ya. Nah, itu kan seharusnya kita tuh memiliki karakter seperti itu. Tapi pada faktanya memang susah dilakukan ya. Artinya ketika kita berpikiran harus memberi, ya berikanlah ya. Bahkan kan kalau Rasul itu memberi ke tetangga itu yang paling terbaik gitu. Kalau misalkan memberi ayam itu ya ini salah satu kata Rasul adalah yang terbaik, yang milik kita, yang kita dikasihkan gitu. Harusnya begitu. Ya, bukan sebaliknya. Kita mah yang sudah jelek-jelek, yang sudah tidak bermanfaat, yang dianggap sudah tidak layak, baru dikasihkan kan gitu. Ya kalau bisa pakaian itu tuh sumbangan-sumbangan ya, meskipun ya itu sangat juga mendukung ya yang tidak layak itu. Cuman kalau lebih baik yang layak saja gitu. Kalau mau beritanya gitu ya. Karena memang lebih bermanfaat dan memang lebih manusiawi gitu kan gitu. Jadi artinya kan tidak meskipun memang ya itu juga kemampuan kita kan memang kalau memberi itu, misalkan karena kita kemampuannya memberi pakaian yang tidak layak, artinya tidak layak itu pakaian sumbangan ya, itu sah-sah saja ya. Cuman memang kalau lebih baiknya yang terbaik yang diberikan ke tetangga itu. Nah itu seperti yang dilakukan oleh Rasul, bahwa ya ketika meskipun beliau bertetangga dengan kaum kafir Quraisy misalkan, tapi beliau memberikan kalau sayur satu mangkuk itu, yang mangkuk yang besarnya yang dia berikan ke tetangga kita. Kalau Rasul begitu ya, kalau dia memiliki benda atau barang yang pakaian atau apapun yang lebih baik, maka beliau kasihkan gitu ya, yang lebih baik itu ke tetangganya. Nah harusnya kita juga berpikir begitu, malah bukan sebaliknya. Jadi yang kita berikan atau kita layani, apalagi ini amanah dari pemerintah, tiba-tiba kita seolah-olah ingin justru membuat mereka tidak nyaman atau membuat mereka bahkan berbahaya buat mereka kan gitu ya. Tadi itu kayak semacam jembatan kayak gitu kan. Saya pikir justru harusnya yang terbaik ya buat masyarakat itu, biar bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, ganjarannya juga kan mengalir ke kita kan ya. Soal harta itu, soal rezeki itu sebetulnya tidak akan tertukar lah gitu ya. Kalau misalkan saya terus terang saja, yang namanya pengadaan barang jasa pasti tidak ada yang pernah rugi gitu, kecuali memang tidak dibayar gitu ya, atau ada terjadi kendala-kendala lain ya, atau addendum atau ya perubahan-perubahan, termasuk karena kondisi alam, kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi rata-rata proyek-proyek itu sebetulnya ada untungnya gitu ya. Karena kan seperti kita kalau beli paku atau beli semen itu kan kalau lebih banyak kan biasanya lebih ada diskon. Nah, misalnya juga begitu kalau kita membangun infrastruktur yang besar, tentu penggunaan barang juga ada diskonnya kan. Nah, itu saja sudah ada ya keuntungan-keuntungan, karena jual beli itu kan sah-sah saja ya, ada untung kan gitu ya. Rasulullah juga seperti mengajarkan seperti itu. Artinya ada keuntungan haknya gitu ya dari transaksinya. Tetapi jangan sampai tadi anggaran dari 1,2 miliar misalkan yang hanya dipergunakan misalkan taruh tadi 50%, berarti sekitar 550 ribu. Padahal itu ketika kalau 1 miliar saja lah pasti wah luar biasa itu ya. Jembatannya itu jembatan gantung di Cayu Selatan. Cayu Selatan kan begitu ya, apalagi dekat laut kan gitu. Jadi kalau sungai itu kan luas atau lebar kan gitu, jadi diperlukan sarana transportasi untuk mendukung aktivitas masyarakat. Nah sekarang dengan kondisi rusak begitu kan, boro-boro bisa masyarakat boro-boro bisa lewat, sangat membahayakan sekali. Anak-anak mau sekolah
warga mau bertransaksi ekonomi gitu ya, mencari nafkah dan sebagainya jadi terhambat. Ini yang terjadi. Jadi tadi ya, jadi di antara 49 bupati, wali kota dan 10 gubernur ya, dalam selama kurun waktu 9 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dalam kurun waktu 11 tahun itu ada 49 bupati, wali kota dan 10 gubernur yang terjerat kasus korupsi. Nah, tadi yang terjerat dengan kasus korupsi pengadaan barang jasa itu adalah 10. Yang terkait dengan korupsi pengelolaan anggaran ini ada 20 ya. Ada 20 perkara, dan terkait dengan sektor koruptif perizinan itu 4 perkara. Nah, ini saya pikir masih menyedihkan, bahkan sampai saat ini seperti itu. Nah, kemudian kalau lihat kita ke modusnya ya, ada yang satu ini pemerasan, ada penyuapan 26 perkara, ada penyalahgunaan kewenangan 2, dan TPPU ya. TPPU yang masih kosong. Tuh. Bentar. Ini ada yang masuk. Ya. Jadi begitu. Selanjutnya dari tadi itu, dari tingkat rasuah ini pelaku korupsi berdasarkan latar belakang pendidikan. Nah, ini lagi-lagi ini yang membuat kita sangat mengecewakan ya. Justru ketika orang sudah menimba ilmu, sudah intelek ya, tetapi sikap koruptif justru malah semakin tinggi kan gitu ya. Semakin intelektual orang semakin pintar, maka dia semakin bisa mengutak-atik ya aktivitas keuangan atau anggaran gitu kan. Nah, ini yang terjadi, sehingga pelaku korupsi berdasarkan latar belakang pendidikan itu hingga 2015 ya ada 86% pelaku tindak pidana korupsi ya, yang kebanyakan adalah merupakan lulusan perguruan tinggi. Anda bisa bayangkan 86% ya pelaku tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi, bukan lulusan SD ya. Karena dianggap sudah pintar untuk melakukan apapun atau untuk mengutak-atik, merubah-rubah atau merugikan lah ya, upaya-upaya untuk mencari keuntungan itu kan gitu ya. Jadi ini 86% itu bukan yang sedikit ya, itu kebanyakan lulusan perguruan tinggi gitu. Ini yang bisa lihat 2004. Ini yang warna hitam S3 ya, yang warna hitam nih, karena ada profesor juga ada ya, guru besar, profesor, rektor itu ada yang sikap koruptifnya masih ada ya gitu ya. Kan itu ya kasus-kasus banyak lah ya yang kita contohkan. Nah, kemudian tahun 2005 ini yang merah itu S1 ya. Ini yang merah itu S1. Ini 2005 cukup tinggi, bahkan hampir mencapai 10 ya tuh. Ini juga. Kemudian 2000 di sini ada S1 ya yang warna merah, S2 yang warna biru, S2. S1 dan S2 itu yang warna merah ya. S3 itu hitam. D3 atau D4 itu yang berwarna hitam gelap ya. Kemudian SMA yang berwarna hitam muda, dan yang biru unknown ya, tidak diketahui gitu ya ini. Jadi Anda bisa lihat ini yang merah itu adalah perguruan tinggi S1 ya. S1, S2, bahkan yang hitam ini guru besar juga ada gitu ya, terjerat kasus korupsi. Kemudian ini sejak tahun 2001-2016 total kerugian negara akibat korupsi mencapai 206,2 triliun ya kerugian negaranya.
kalau uang kita nggak dikorupsi bisa buat apa saja sebetulnya ya, kata pengamat ya. Sebentar, ini ada yang masuk. Ini kalau uang kita nggak dikorupsi bisa buat apa saja katanya ya. Nah, yang 206,2 triliun itu setara dengan APBD, alokasi pembangunan alokasi perencanaan dan belanja daerah ya, Bandung selama 32 tahun. Anda bisa bayangkan ya, 206,2 triliun itu bukan hal yang kecil. Jadi cukup setara dengan anggarannya APBD-nya Bandung selama 32 tahun ya. Kemudian bisa membangun 581,792,631 ya. Sekolah di seluruh Indonesia membangun ya, bisa membangun ya. Kemudian 1.724.166 buah rumah tipe 36 gratis untuk rakyat Indonesia ya. Jadi kalau 206,2 triliun ini diberikan kepada, kalau dibangunkan buat rumah, maka bisa dibangunkan hampir 1,7 juta rumah tipe 36 ya. Itu gratis untuk rakyat ya, kalau nilai 6,2 triliun itu cukup luar biasa. Kemudian bisa gratis biaya BPJS seluruh rakyat Indonesia selama 3 tahun. Jadi kalau kita punya BPJS itu, apalagi BPJS-nya gratis ya. Nah ini, jadi 2,6,2 triliun itu biaya gratis BPJS seluruh rakyat Indonesia selama 3 tahun ya, bukan sedikit-sedikit ya. Kemudian bisa membiayai KPK selama 281,8 tahun. Bentar ya. Jadi kalau kita kalau 206,2 triliun itu bisa membiayai KPK selama 281,8 tahun. Kemudian bisa membangun 10.345 rumah sakit tipe A ya di seluruh Indonesia. Bukan lagi tipe yang biasa tapi tipe A. Kemudian bisa ngontrak Messi sama Ronaldo ya selama 258 musim pertandingan untuk Persib Bandung misalkan ya. Ini. Jadi bisa ngontrak Messi, Ronaldo ya selama 258 musim, berarti bisa berapa tahun itu ya? Ya 258 tahun. Iya kan, rata-rata satu musim itu rata-rata ya 1 tahun lah, meskipun kurang ya. Jadi itu. Kemudian ada bisa buat 20 miliar mangkok seblak. Jadi kalau 206,2 triliun itu bisa untuk 20 miliar mangkok seblak ya. Kalau Anda ini ya. Bukan, makanya 206,2 triliun itu bukan uang kecil. Nah, selanjutnya ini ya, tadi yang paling sangat berbahaya itu karena memang sanksinya juga sanksi penjara. Ini yang sangat berbahaya, menjadikan regenerasi koruptor. Ini yang sangat paling berbahaya ya. Sehingga anda ini karena tidak tidak mengalami pendidikan anti korupsi, misalkan Anda ada peluang-peluang untuk korupsi gitu. Nah, itu agar bisa terhindar dari itu, maka Anda sebagai generasi penerus bangsa, sebagai calon pemimpin negara ya, calon-calon pegawai-pegawai ya, dimanapun kita bekerja, perilaku
korupsi harus dihilangkan sehingga regenerasi koruptor itu akan hilang gitu ya, supaya tidak terus menjadi budaya kan gitu. Anda peluang sedikit, ada peluang sedikit ya berusaha untuk mencari keuntungan dan sebagainya. Ini sehingga merugikan ya. Bukan lagi merugikan 1-2 orang, tapi seluruh rakyat Indonesia ya, seluruh bangsa Indonesia dirugikan kalau regenerasinya itu tadi menjadi regenerasi koruptor. Budayanya itu sudah budaya korupsi ya. Sedikit-sedikit harus balas jasa, sedikit-sedikit harus bayar, sedikit-sedikit harus minta, sedikit-sedikit harus bayar pengelicin dan sebagainya kan. Ini yang sehingga sampai saat ini budaya antri susah gitu ya. Fasilitas umum tidak ada, rusak, hancur gitu. Nah, ini akibat dari regenerasi koruptor. Apalagi kalau sudah parah, maka akan mengakibatkan negara menjadi negara bangkrut gitu ya. Kalau memang manusianya sudah tidak disiplin, tingkat korupsinya tinggi, penyelewengan anggaran negara terorganisir dan sebagainya, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran. Nah, ada beberapa pelaku koruptif ya, seperti Anda tahu ya, misalkan nih siapa itu, Jan Jola ya, ini ya, ini kan artis dulu ya, ini juga kan Angelina Sondakh ya. Yang ini saya kurang tahu siapa ya, ada yang tahu ini siapa? Tidak ada yang tahu ini siapa ya? Tidak tahu ya. Nah ini siapa? Ketua P3 ya, partai ya, Romi Hormuji ya. Ini Ganzola. Ini yang Sondakh. Cantik, ganteng, artis, masih muda, tapi ketika diberikan jabatan, kemudian diberikan posisi, menempati posisi yang strategis ya. Ini kan Romi Hormuji kan ketua P3 ya. Ini dia gubernur ya, Babel ya. Dia, nah ini anggota DPR RI gitu. Ini akan ada peluang, meskipun dia masih muda, masih ada kesempatan untuk terus berkarir. Tapi ya ini hampir 7 tahun ya. Ini sekarang hampir, bahkan ini juga lebih, hampir 7 tahun, hampir 5 sampai 7 tahun. Ini sama ya. Padahal masih sangat muda prospek. Tetapi kalau sudah seperti ini, pasti orang akan menyepelekan ya, karena memang sikap koruptifnya. Nah makanya katakanlah I hate you kan itu ya. Ya kan gini nih, wah kekuasaan, gambaran orang yang senang dengan uang ya, pelaku koruptif. Uang di mana-mana, tidur di atas uang ya, menggerogoti gitu ya, keuangan ini. I hate you, aku benci kamu kan gitu ya. I hate you. Katakan, jadi kita harus I hate you ya, terhadap koruptor, terhadap korupsi. Nah, dampak korupsi ya, fasilitas negara, fasilitas masyarakat, tingkat kemiskinan tinggi gitu. Itu akibat korupsi. Karena memang orang tidak bisa membeli kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder. Nah ini GMM Telekom scam, ada scam ya. Ini korupsi. Semua
kekayaan itu disedot, ya, disedot oleh ini gajah kan, bentuk korupsinya adalah saking besarnya ya koruptifnya. Ini percontohan di India kan ya, ini dolar, jadi dia baht dolar, si gajahnya itu dia makan rumput yang tulisan dolar ya, ini uang. Kemudian di atasnya ada government itu kan pemerintahan ya, leader, para pemimpin. Judiciary ya, ini Mahkamah Agung kalau di kita ya, hakim gitu. Kemudian ini bursakrat ya, semacam itu pejabat pemerintahan ya, di police. Kemudian businessman, jadi para pebisnis. Ada juga mafia ini nih, mafia. Ada Swiss Bank, CWK scam, ada scam, Telekom scam, JMM. Jadi ini mengkarikaturkan kondisi korupsi semacam misalkan di India. Nah, dampak ekonominya menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentu ya, tadi menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi juga ini dampak korupsi terhadap ekonomi. Kemudian melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam membangun ekonomi, karena uangnya tidak ada. Ya. Mau dibangun bagaimana sistem ekonomi ketika aturannya tidak jalan karena korupsi, karena uangnya habis di korupsi gitu. Kemudian utang negara meningkat. Sekarang itu hampir 10.000 ya. Utang itu hampir 10.000 dari 6.000, yang fakta realnya 6.000 ya, sekitar 6.000 triliun. Semakin hari semakin menumpuk ya utang negara. Kemudian menurunkan pendapatan negara. Nah, jadi upaya atau kemampuan mengelola atau kemampuan menghasilkan pendapatan, misalkan pajak, dari pajak kan ya, yang terbesar itu pendapatan negara itu hampir 40% pendapatan negara ya, hampir 40% pendapatan negara itu, hampir 80% bahkan pendapatan negara itu adalah dari pajak. Pajak dari mana? Ya dari rakyat. Jadi hampir 80% pendapatan negara dari pajak, 20% dari sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah ini karena karena pajak itu sisi utama. Ketika pajaknya dikorupsi kan dulu ada ya siapa itu petugas pajak itu dia korupsi. Jadi si hasil pungutan pajaknya itu tidak diserahkan ke negara. Banyak kan para pengemplang pajak, kemudian dia ambil, taruhlah kalau misalkan pajaknya hampir 100 miliar misalkan, kemudian nego jadi 800 miliar, berapa itu keuntungannya? Ini kan ada upaya semacam memfasilitasi tetapi mencari keuntungan kan gitu, sehingga kan ada kasus dulu, sehingga pendapatan negara pun menurun. Kemudian menurunkan produktivitas ekonomi. Ini ya tentunya produktivitas ekonomi juga menurun. Ini Indonesia negara berkembang pengutang terbesar ke-6 ya. Indonesia negara berkembang pengutang terbesar ke-6, atau 6 negara pendapatan rendah dan menengah penghutang terbesar di dunia. Yang pertama Brasil, 569,39 miliar US dollar. Ya. Kemudian yang kedua India, 560,03 miliar ya dolar. Kemudian yang ketiga Rusia, ya penghutang terbesar, 490,03
miliar US dollar. Keempat Meksiko. Di ini Meksiko, Brazil itu ada di Amerika Selatan ya. India itu di Asia, Rusia masuk ke Eropa Timur tapi masuk juga ke Asia. Kemudian ada Turki 440,78 miliar. Turki di antara Eropa dan Timur Tengah ya. Kemudian ada Indonesia nih, negara kita itu hampir 402,08 miliar. Ini berdasarkan laporan World Bank pada 13 Oktober tahun 2020 ya. Ini. Kemudian kata Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa semua negara terjadi kenaikan utang luar negeri. Semua negara terjadi kenaikan utang luar negeri. Ini mungkin sebelum Covid ya. Ini pra-Covid kan ya, sebelum adanya Covid. Nah, sekarang sudah adanya Covid, hampir tiap negara itu minjam uang karena dia untuk membeli contohnya misalnya vaksin. Kemudian subsidi terhadap masyarakatnya. Karena kan ada yang melockdown gitu ya, sehingga masyarakat tidak beraktivitas. Di kita juga kan disubsidi, masyarakat disubsidi ya, diberi bantuan kan gitu. Itu subsidi. Itu uangnya dari mana kalau bukan dari mengutang ya gitu. Ini yang menjadi masalah. Seperti kita ketahui bahwa Covid hampir 2 tahun sekarang. Jadi kalau asumsi utang negara sudah sampai 10.000 triliun itu ya kita tidak bisa menutup mata. Jadi utang luar negeri Indonesia itu tadi ada tahun 2009 mulai dari 179,4 miliar US dollar sampai 2018 itu 379,58 miliar US dollar. Tahun 2019 402,08 miliar US dollar dinominasi utang jangka panjang sebesar 354,5 miliar US dollar dan utang jangka pendek 44,799 miliar US dollar. Ya. Ini dampak sosial dan meningkatkan kemiskinan, tentunya meningkatkan kriminalitas, terjadi demoralisasi, terjadi apatisme sosial, terjadi perpecahan sosial. Semua akan terjadi kriminal, terutama kriminal ketika orang membutuhkan, ketika orang sudah lapar ya, apapun bisa dilakukan termasuk tadi kriminalitas. Ini dampak politik, rendahnya kepercayaan rakyat terhadap birokrasi pemerintah, rendahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara dan organisasi politik, rendahnya partisipasi politik, rendahnya mutu pelayanan publik. Ya, ini dampak pada politik. Ya, karena sistem pemerintahan ya terbentuk dari politik, sehingga ya tidak percayalah terhadap pemerintah. Juga terhadap lembaga negara ya, termasuk organisasi politik, karena memang sikap korup itu tadi negara atau masyarakat semakin miskin. Masyarakat sudah a priori untuk memilih partai politik, sehingga rendahnya partisipasi dalam pemilu misalnya pilkada, pilpres gitu. Itu biasanya semakin rendah ketika masyarakat terjadi terlalu banyak koruptif. Termasuk juga pada mutu pelayanan ya rendah akhirnya kan, sehingga masyarakat tidak bisa terlayani, susah membuat EKTP misalkan ya, susah mahal berobat dan sebagainya. Itu dampak-dampaknya. Nah, ini dampak terhadap penegakan hukum dan HANKAM, rendahnya kepercayaan rakyat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran bela negara pada diri rakyat, rendahnya rasa aman, rendahnya posisi tawar Indonesia dalam hubungan dengan negara lain yang letak geografisnya berbatasan. Ya, rakyat sudah a priori terhadap hukum, terhadap para penegak hukum, karena mereka tadi bisa disogok, bisa karena memang bentuk-bentuk koruptif ini sehingga menjalar ke seluruh aspek, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi. Kemudian negara biarinlah, misalkan negara ini mau hancur mau tidak, bela negara itu jadi rendah akhirnya kan gitu ya. Ini ya. Kemudian tadi karena tingkat kriminalitas tinggi,
tentu rendah rasa amannya juga kan. Nah itu kemudian yang ini posisi tawar Indonesia ya di terhadap negara-negara lain. Selalu negara lain memandang rendah Indonesia akibatnya ya, karena memang misalnya terlalu tinggi tingkat koruptif. Nah terhadap lingkungan, hutan rusak, dijarah, pencemaran air, udara dan tanah karena semua sudah sudah terlalu menjalar ke beberapa sektor kan gitu, berbagai sektor gitu kan. Banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan kelangkaan pangan. Nah, maka satu kata berantas korupsi. Jadi hanya satu kata, berantas korupsi. Tolak uang titipan seperti ini misalkan. Uang apapun licin dan sebagainya, tolak gitu. Nah, ini nanti ada strategi pemberantasan korupsi. Ya, ini tadi salah satu ya, satu saja saya sampaikan bahwa strategi pemberantasan korupsi itu pertama harus takut korupsi ya. Jadi salah satu bentuk penindakan itu ya harus takut korupsi. Jadi kita harus takut sama Allah, apalagi kita Muslim. Jangan-jangan kita kan jago hadis, jago Al-Quran, tapi korupsi dilalap gitu kan. Nah itu yang terjadi di fakta ya, karena seperti saat ini kita lihat lagi gitu ya, tidak sedikit kan yang terjerat bansos, terjerat korupsi pengadaan Al-Quran bahkan kan gitu, yang notabene kan Al-Quran itu untuk kegiatan keagamaan gitu, tapi sampainya bisa dikorupsi padahal ibadahnya tinggi kan gitu ya. Kalau untuk misalkan pengadaan Al-Quran sampai dikorupsi ya, tadi karena tidak takut korupsi, padahal kan orang yang disogok dan orang yang menyogok itu masuk neraka kan kata Allah gitu ya. Nah kedua, tidak dapat korupsi, perbaikan sistem ya, mekanismenya dong gitu kan, birokrasinya dong diperbaiki sehingga tidak ada celah untuk korupsi ya, tidak ada celah untuk korupsi. Kalau misalkan di kampus ada sistem penerimaan ya, sistem online, kemudian pembayarannya langsung ke bank kan gitu, itu salah satu sistem ya, perbaikan sistem sehingga untuk menghindari hal-hal tadi ya. Kemudian yang ketiga ada tidak mau korupsi. Nah ini tugas kita sebagai mahasiswa harus tadi tidak mau korupsi. Salah satunya adalah edukasi. Edukasi adalah memberikan pendidikan seperti apa yang saya sampaikan misalkan hari ini, agar kepada mahasiswa agar kita selalu mengingatkan orang lain untuk tidak berlaku koruptif. Itu ya. Ini silakan mau ada pertanyaan. Pendidikan anti korupsi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan. Bertanya Pak. Silakan, sebentar nanti tutup dulu ya ininya ya, presentasinya. Siapa namanya? Rodia. Siti Rodia ya. Sok mangga Siti. Adakah hambatan